Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, wabah COVID-19 menyulut masalah kesehatan remaja. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan angka perkawinan anak pada usia dini meningkat 24.000 kasus perkawinan dini. Dalam pekan ini di media sosial viral 2 orang remaja berusia 15 dan 12 tahun dinikahkan. Pernikahan pasangan muda di Nusa Tenggara Barat seperti ini bukan kali pertama terjadi. Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut angka perkawinan anak pada usia dini meningkat pada masa pandemi corona. Tercatat kenaikannya mencapai 24.000. Hingga Juni 2020 terdapat 34.000 permohonan menikah di bawah umur alias di bawah 19 tahun. Sebanyak 97%-nya dikabulkan. Padahal tahun 2019 hanya ada 23.700 permintaan dispensasi nikah. Analisa pernikahan dini selama tahun ini selain soal nilai budaya, kasus ini dipersulit karena COVID-19 membuat banyak orang di PHK. Jalan pernikahan adalah jalan menyelesaikan masalah ekonomi keluarga selama pandemi. Pemerintah harus segera membuat langkah mencegah angka pernikahan dini terus melonjak selama pandemi. Karena dampak buruk pernikahan dini telah diketahui menjadi salah satu masalah ekonomi, kesehatan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, wabah COVID-19 tidak hanya persoalan kesehatan tapi juga masalah kepada anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan angka perkawinan anak pada usia dini meningkat. Bagaimana cara mencegah pelonjakan kasusnya? Untuk membahasnya kami tersambung dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Selamat pagi Pak Hasto. Ya, selamat pagi dan selamat pagi untuk semuanya. Ya. Iya, Pak Hasto, ini ada data tentang pelonjakan atau naiknya kasus pernikahan dini. Nah, Anda mengatakan, saya sempat membaca, Anda pernah mengatakan bahwa kasus pernikahan dini adalah bencana nasional. Kenapa demikian? Ya, karena dampaknya luar biasa. Ini saya kebetulan pagi ini saya masih di NTB, saya di Lombok Timur. Kemarin juga ketemu dengan Pak Kepala KUA, kemudian Pak Sekda Lombok Timur dan Ibu Wakil Gubernur. Saya juga mendalami masalah di sini. Memang begini, salah satu dampak yang serius, kawin dini itu kan menimbulkan dampak morbiditas atau mortalitas kematian ibu, kematian bayi ini bisa meningkat. Kemudian kehamilan yang tidak dikehendaki, ada unwanted pregnancy ini jelas akan meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana abortus ilegal juga kemudian bisa meningkat. Ini baru bahaya yang bisa kita lihat langsung ya. Tetapi ada dampak-dampak jangka panjang yang harus diperhitungkan. Seperti contohnya adalah kanker mulut rahim, misal begitu. Kemudian juga pertumbuhan tulang. Saya boleh cerita sedikit ya. Ketika perempuan yang usianya baru 15 tahun, 16 tahun, kemudian dia ada kontak seksual, ada hubungan seks, maka sebetulnya mulut rahimnya perempuan itu pun masih menghadap keluar atau yang dikenal oleh teman-teman dokter obgyn ekstropion, menghadap keluar. Nah, kondisi seperti ini kalau melakukan sexual intercourse atau hubungan layaknya suami istri, daerah yang mau jadi kanker mulut rahim itu masih terbentur atau terekspos kena trauma dari hubungan seks tersebut. Sehingga di kelak kemudian hari bisa terjadi initial proses of patologis yang namanya cervical cancer atau kanker mulut rahim itu sendiri. Tetapi perempuan kalau sudah umur 20 tahun ternyata Tuhan menciptakan mulut rahimnya sudah menutup, namanya entropion. Sehingga daerah yang mau jadi kanker, namanya squamous columnar junction, batas daerah yang mau jadi kanker, sudah masuk ke dalam. Dan ini saat hubungan layaknya suami istri sudah aman, tidak lagi terbentur. Nah, inilah yang juga perlu selalu kita sosialisasikan karena ternyata menimbulkan dampak yang nantinya efek yang delay efek. Nah, inilah menurut saya salah satu bencana yang bisa kita lihat di masa yang akan datang. Yang berikutnya, ketika hamil pada usia 15, 16, 17, ternyata tulangnya perempuan yang hamil pada masa pertumbuhannya sendiri, tulangnya diambil oleh bayinya sendiri. Sehingga
tulang perempuan ini tidak tambah panjang, padahal sebetulnya harus masih tambah panjang, tidak tambah padat, padahal sebetulnya masih tambah padat. Apa dampaknya? Mereka jadi tidak tinggi. Orang yang tidak tinggi juga menghasilkan anak yang tidak tinggi dan stunting. Nah, hal-hal seperti ini juga berdampak pada saat besok perempuan sudah usia 50 tahun ketika menopause. Tulangnya lebih cepat kropos dan lebih cepat osteoporosis. Mungkin itu salah satu hal yang penting untuk kita sampaikan. Itulah kenapa dikatakan bencana nasional. Jadi dampaknya secara kesehatan, beberapa hal tadi sudah disebutkan, dan juga terhadap pertumbuhan dan juga kemajuan ekonomi nasional juga, begitu ya Pak Hasto ya? Iya, sangat betul. Karena apa? Kualitas SDM ini kan menentukan bonus demografi apakah bisa tertransformasi menjadi bonus kesejahteraan atau tidak. Saya kira kita mengemban amanah dari pemerintah, Bapak Presiden yang selalu mengharapkan supaya kita ini menjadikan generasi yang unggul untuk Indonesia maju. Inilah pabriknya manusia, pabriknya generasi yang unggul adalah pada saat proses reproduksi itu terjadi di dalam rahim dan juga di lingkungan keluarga dan pasangan suami istri. Baik. Pak Hasto, ini kan Anda mengatakan sejauh ini masalah sosialisasi terkait dampak negatif dari pernikahan dini saja masih belum maksimal dicerna dan juga dicermati oleh semua kalangan masyarakat. Tetapi sekarang itu saja belum selesai, sekarang udah ada pandemi. Ini kemudian terjadi peningkatan kasus pernikahan dini. Kalau menurut Anda apa saja penyebab pernikahan dini di kala pandemi ini terjadi? Ya, saya kebetulan mempelajari juga yang ada di NTB, ini saya masih di NTB. Salah satunya tadi faktor budaya ya. Ketika ada budaya yang kemudian anak itu kalau pacaran kemudian pulangnya larut malam, kemudian akhirnya mereka kondisi seperti itu harus kemudian dinikahkan, maka ini kan salah satu sebab budaya. Tetapi kembali ke masalah pandemi ini, memang faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemberat di masa pandemi, sehingga banyak juga di antara mereka ini yang merasa bahwa menikahkan anak perempuan adalah menjadi salah satu bagian untuk mengurangi beban di dalam satu keluarga. Ini saya kira hubungan antara bagaimana pandemi, kemudian ada masalah ekonomi, kemudian akhirnya ada pernikahan dini seolah-olah mengurangi beban. Tetapi beban ini kan beban yang sesaat ya. Sebetulnya ke depan bebannya lebih berat. Hal seperti itulah yang selalu harus kita sosialisasikan. Kemudian hal lain yang penting kami sampaikan juga, pelajaran pendidikan kesehatan reproduksi pada anak-anak remaja itu penting. Selama ini masih dianggap tabu. Itu saya kira yang kita mari di Indonesia ini harus belajar bahwa kesehatan reproduksi bisa disampaikan dengan baik tanpa harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya tabu atau yang hanya berbau pornografi dan seterusnya. Saya kira itu yang harus kita perjuangkan terus ke depan. Ya. Baik, tadi sempat sekilas juga mungkin Pak Hasto sudah mengatakan soal masalah di hulu dan sedikit pencegahannya di hulu. Kalau kita lihat ada masalah juga di hilir. Ini undang-undang kan sudah mengatur Pak, tapi biasanya gugur oleh masalah dispensasi. Bagaimana menurut Anda agar dispensasi ini tidak jadi dalih untuk pernikahan dini? Apakah kemudian nanti undang-undangnya, mungkin ada aspirasi dari Anda, bagaimana nanti undang-undangnya direvisi atau seperti apa? Mungkin ada aspirasi dari Anda? Pak Hasto? Ya, baik, undang-undang saya kira sudah bagus ya, karena batasnya sudah tidak lagi 16, tapi batasnya dari 19 tahun. Ini sudah bagus. Karena apa? Karena batas hamil sehat itu 20 tahun. Sehingga ketika nikah itu di usia 19 tahun, harapan saya hamilnya minimal 20 tahun. Ini penting sekali bahwa hamil sehat itu apabila usianya minimal 20 tahun, maksimal 35 tahun. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Kan itu nasihat kita 4 jangan itu. Kemudian yang berikutnya ketika kita ini untuk mencegah di hulu, itu sebetulnya terkait dengan undang-undang ini juga mensosialisasikan dengan cara mencegah di tingkat hulu itu juga masih tetap penting, diperlukan supaya tidak banyak dispensasi nikah. Karena saya lihat dispensasi nikah sekarang ini banyak yang terjadinya karena ada semacam accident. Jadi mereka itu sudah hamil, kemudian harus dinikahkan. Ya, ini kejadian ini yang menjadikan sulit. Ya,
teman-teman dari KUA, kantor urusan agama juga sulit ketika menghadapi perempuan yang sudah hamil, usianya masih 15 atau 16 tahun. Saya kira karena mayoritas dispensasinya itu karena terjadi eksiden kehamilan, kita harus berjuang keras untuk mencegah kehamilan yang di luar nikah ini. Ya, ini dan kehamilan pada usia dini. Sekali lagi kemudian usahanya apa? Harus di hulu. Kalau usul saya di sekolah itu boleh diberikan ekstrakurikuler wajib seperti pramuka misalnya begitu untuk pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Dan kami di BKKBN Bina Keluarga Remaja insya Allah menjamin kami bisa menyampaikan kesehatan reproduksi tanpa harus berbau yang sifatnya pornografi. Dan kami juga taat dengan masukan para ulama dan juga para tokoh-tokoh agama. Saya kira butuh terobosan seperti itu menurut saya. Seberapa realistis ide dari Anda ini kalau menurut Anda diterapkan di sekolah? Saya pernah menjadi bupati 7 tahun di Kulon Progo di Jogja. Saya buat buku untuk SD, untuk SMP, untuk SMA yang permisif, yang diizinkan oleh para ulama, para kiai, para romo, para pendeta. Sehingga menurut saya realistis karena prosesnya kita membuat buku modul ini, kita susun bersama para ulama, para tokoh agama, supaya tidak dianggap ini sesuatu yang kemudian lebih kepada hal yang sifatnya pornografi. Ini yang menurut saya sangat realistis masih bisa. Contoh begini Mas, ketika saya minta untuk bisa menerangkan tentang manfaat sirkumsisi atau manfaat khitan kalau dalam bahasa orang di kampung-kampung itu semula ketika kita menggambar alat kelamin laki-laki tidak dibolehkan. Tetapi kemudian ketika kita menggambar alat kelamin laki-laki itu dalam bentuk model hanya dengan buah pisang, kemudian menerangkan proses sunat itu dengan buah pisang itu, maka itu jadi boleh karena tidak menimbulkan bayangan yang imajinasi yang macam-macam. Ini kan contoh, berarti bisa. Kemudian ketika kami ingin menerangkan bahwa ada penyakit yang membuat laki-laki itu menjadi terancam mandul. Ini masalah reproduksi juga, yaitu penyakit parotitis epidemika yang sering bengkak di kanan kiri ini. Itu juga bisa diterangkan karena dia merusak sperma. Ternyata itu juga boleh kan, tidak porno. Itu contoh, ya realistis. Ya. Baik. Artinya memang perlu upaya ekstra begitu apalagi di kala pandemi seperti ini di mana masalah ekonomi menjadi masalah kendala utama sehingga banyak kemudian orang tua melepas beban menikahkan mereka. Ini PR kita bersama tentunya. Terima kasih Kepala BKKBN telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.